Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lil muttaqin wa arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa khifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Majelis subuh Baitul Mukmin rahimakumullah. Alhamdulillah pagi ini kita bisa kembali jamaah salat subuh dan kita lanjutkan ta'lim. Melanjutkan topik utama, topik besar kita, a'malul qulub, amal-amalnya kolbu. Wa min a'malil qulub asyukru lillah. Salah satu amal kolbu itu adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pada kajian yang lalu ada 4 tugas utama kolbu, fungsi utama kolbu. Mudah-mudahan masih ingat karena 4 ini adalah jangkarnya a'malul qulub. Satu, hati itu tugasnya untuk beriman, ini yang utama. Yang kedua, dari iman dan ilmu, maka yang kedua, hati itu tugasnya untuk ma'rifatullah, mengenal Allah dengan iman dan ilmu yang melahirkan kepatuhan penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, tugas utama kolbu yang ketiga adalah untuk bertakwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi. Nabi pernah bersabda, takwa itu di sini, sambil beliau memberikan isyarat dan memegang dada beliau, yang maksudnya di dalam dada ada kolbu, dan tugas utama kolbu yang utama salah satunya adalah takwa Allah. Yang keempat adalah tugas kolbu itu untuk mendorong lahirnya amal soleh. Oleh karena itu, kalau setiap ada dorongan amal soleh, berarti itu dorongan dari iman, dari kolbu. Tapi kalau ada dorongan amal tidak baik, tidak usah ragu untuk dikatakan jelas itu bukan dorongan hati, tapi dorongan hawa nafsu. Nah, sekarang menyesuaikan momentum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Apa kewajiban sebagai bangsa yang merdeka ketika memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini? Apa kewajibannya? Nah, begitu ya. Bersyukur apa euforia? Ayo kita perjelas. Bersyukur apa bersenang-senang? Nah, begitu ya. Jawabannya sudah benar, wallahu a'lam isinya. Bahwa sebagai bangsa yang merdeka, itu ketika memperingati hari kemerdekaan seperti sekarang ini, itu adalah kewajiban yang utama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya kalau bicara syukur, tiba-tiba ujuk-ujuk sekonyong-konyong, la in syakartum, la azidannakum, wa la in kafartum, inna adzabi lasyadid. Begitu. Dan itu tidak salah, walaupun kalau hanya 1 ayat itu jelas, itu nilainya hanya 20 dari keseluruhan ayat-ayat Al-Quran, dari syukur. Begitu. Karena kalau dari ayat 7 surat Ibrahim itu baru pemberitahuan. Kalau kalian syukur, Allah akan tambahin nikmat, tapi kalian kufur, Allah akan azab. Itu pemberitahuan. Tapi pertanyaannya, bagaimana cara syukur yang benar? Nah, itu masalahnya. Bagaimana cara bersyukur yang benar dalam panduan agama, utamanya Al-Quran. Baik.
Ayat terakhir yang dibaca oleh Ustadz Zaim tadi dalam sholat, ayat berapa itu, Im? Ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum. Tadi begitu ya, ayat terakhir yang dibaca dalam sholat tadi, rakaat kedua. Walaupun rakaat pertama ada yang tertinggal, tapi tidak usah khawatir tidak membatalkan sholat. Gitu ya. Gitu. Wa idza qamu, nah tadi Ustaz Zaim langsung wa idza qamu kusala. Ya, begitu ya. Itu ada dua kata yang tertinggal. Wa idza qamu ilas sholati qamu kusala. Itu ayat 142 surat An-Nisa ya. Nah, ayat 147. Tadi yang terakhir dibaca di rakaat kedua, ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum. Itu janji Allah. Ini penegasan dari ayat 7 surat Ibrahim. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu ditegaskan di ayat 147 surah An-Nisa. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum, Allah janji. Allah tidak akan mengazab kalian in syakartum, selama kalian bersyukur. Tetapi syukur itu salah satu amal kolbu. Oleh karena itu rangkaian kalimat berikutnya dalam ayat itu wa amantum. Ya, wa amantum. Allah berjanji tidak akan mengazab kalian, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Coba dicek ayatnya, Ustadz Zaim, kalau ibu-ibu buka Al-Quran, itu ayat ini penting karena ada yang sepertinya bersyukur tapi sesungguhnya tidak bersyukur. Ah gitu. Makanya di ayat 147, betul ya? Coba dibaca. Bersyukur dan beriman. Kalimat Arabnya, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tegaskan, syukur itu sumbernya harus dari iman. Sebab ada seperti bersyukur tapi tidak dianggap bersyukur karena hatinya tidak beriman. Supaya lebih jelas, ada tidak orang yang belum syahadat mengucapkan alhamdulillah? Ini bahasa terang ya, sebagai ilmu. Jangan dipersepsi yang lain-lain. Mengucapkan alhamdulillah itu begitu mudah. Siapapun bisa mengucapkan alhamdulillah. Tapi pertanyaannya, apakah setiap ucapan alhamdulillah itu adalah berarti bersyukur? Tidak. Kecuali kalau alhamdulillahnya muncul dari orang yang beriman di dalam hati, bahwa sang pemberi nikmat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hatinya tidak beriman, maka ucapannya tidak dianggap bersyukur. Oleh karena itu, syarat syukur itu 3. 1, hatinya beriman bahwa pemberi nikmat karunia, termasuk karunia kemerdekaan, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, baru ucapan alhamdulillah. Baru yang ketiga, tandanya syukur yang benar, tamamul khidmah, meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Syarat syukur ada 3. 1, hatinya iman sang pemberi nikmat adalah Allah. Yang kedua, kemudian didorong lahir ucapan alhamdulillah. Yang ketiga, kemudian muncul semangat untuk tamamul khidmah, meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum nanti kembali ke surat Ali Imran, saya ingin bertanya, sekedar mengklarifikasi dan sekaligus
tazkirah untuk kita. Biasanya kalau ditanya apa sih keinginannya dalam hidup ini, apa tujuan hidup ini dan lain-lain, biasanya jawabannya keren Pak Haji Rudi. Yang penting dapat ridho Allah, begitu ya? Nah, biasanya begitu, itu jawaban sangat keren itu. Jadi apa sih yang kamu cari dalam kehidupan ini? Enggak, saya enggak nyari apa-apa. Yang penting dapat ridho Allah. Nah, kira-kira orang yang tidak bersyukur, atau pertanyaannya dibalik, salah satu jalan untuk mendapatkan ridho Allah itu apa? Nah, ini konteks kaitannya dengan bersyukur. Ustadz Zaim, ayat ini jarang disentuh kalau bicara soal syukur. Termasuk ayat 147 tadi. Ayat 147 surah An-Nisa. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Itu jarang disentuh kalau bicara soal syukur. Biasanya kalau bicara soal syukur, pastilah in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu baru satu ayat. Ayat yang kedua tadi, ayat 147. Nah yang ketiga, Ustadz Zaim coba dilihat surat Az-Zumar. Ini untuk menjawab tadi. Apa jalan yang bisa ditempuh untuk mendapatkan ridho Allah? Coba dilihat surat Az-Zumar, Ustadz Zaim. Ayat ke-7. Ini sangat jelas. Boleh dibaca? Surat Az-Zumar. Karena pakai HP saya nggak bisa nunjukkan halamannya. Ya. Ketemu? Baik, ayat ke-7. Baca ayatnya supaya jelas untuk untuk Bapak Ibu sekalian. Wala yarda li'ibadihil kufr. Lanjut. Perhatikan betul. Wa in tashkuru yardahu lakum. Lanjut. Perbendaharaan wawasan Al-Quran kita dalam topik syukur, catat betul ayat 7 surat Az-Zumar. Ini untuk menjawab pertanyaan tadi, salah satu jalan untuk menggapai ridho Allah itu apa? Ternyata syukur kepada Allah. Baca terjemahnya, Ustadz Zaim. Jika kamu kufur, sesungguhnya Allah tidak memerlukanmu. Kalau kamu kufur, Allah tidak penting sama kamu. Coba bayangkan itu. Ya, itu pernyataan yang sangat jelas ya dari Allah Subhanahu wa taala. Emang Allah butuh kalian? Tidak. Begitu ya. Itu kalau bahasanya Pak Haji Rudi, emang kamu siapa gitu. Nah, begitu ya. Itu bisa seperti begitu tuh. Ya. Kalau kalian kufur, Allah tidak butuh kepada kalian. Tapi ingat lanjutannya. Allah tidak ridho. Allah tidak ridho. Nah, ini kalau dihubungkan dengan ayat 7 surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum, lalu dihubungkan munasabat ayat dengan 147 surah An-Nisa, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum, maka Allah menegaskan, kalau kalian kufur nikmat, Allah tidak ridho. Termasuk kufur nikmat apa kalau dalam konteks sekarang ini? Termasuk kufur nikmat terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Nah nanti kita lihat. Kita mau seuforia atau masuk bersyukur, nanti kita lihat. Belum sampai waktunya. Lanjut. Jika kamu bersyukur, dia meridhoi kesyukuranmu. Nah kalau kalian bersyukur, wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kalian bersyukur, maka Allah ridho terhadap sikap syukur kalian.
Ini jawaban yang jelas untuk menjawab pertanyaan tadi. Apa jalan yang harus ditempuh oleh seorang muslim mukmin berilmu untuk mendapatkan ridho Allah? Salah satu jalan pentingnya adalah amal kolbu, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini menjadi pegangan, menjadi ilmu, menjadi rumus. Hidup ini yang penting ridho Allah 100. Cuman harus 100 juga jawaban berikutnya. Jalannya apa yang harus ditempuh? Salah satunya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang poin berikutnya yang penting. Itu. Poin berikutnya yang penting. Tapi sebelum kita buka, kira-kira tandanya orang yang syukurnya benar itu apa? Nah, begitu. Ya. Kalau tadi ayat 147, jelas ya, ayat 7 surat Az-Zumar ini, wa in tashkuru yardahu lakum. Salah satu jalan yang harus ditempuh untuk mendapatkan ridho Allah adalah bersyukur. Nah, sekarang bagaimana caranya bersyukur yang benar? Ya, begitu. Syukuran sama bersyukur itu beda. Setuju Pak Rudi? Syukuran sama bersyukur itu beda. Begitu kan? Ya, apalagi yang petugas dapur. Udah, kalau namanya syukuran, bakal sibuk ini. Begitu. Sama dengan membaca doa sama berdoa itu beda. Kalau membaca doa ya dibaca doanya, tapi kalau berdoa itu beda. Nah, begitu ya. Apalagi kalau kalimatnya pembacaan doa oleh yang mulia Ustadz Zaim. Wah, itu pembacaan doa. Ya sudah dibaca saja doanya. Yang penting protokolernya sah, selesai. Tapi kalau berdoa beda. Oleh karena itu, ini yang sangat penting. Bagaimana caranya supaya syukur kita itu betul-betul syukur seperti kehendaknya sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat yang akan kita kaji ini luar biasa. Yang namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat yang sudah memenangkan pertempuran Badar saja, yang surganya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu saja masih diingatkan untuk bersyukur, dan tandanya bersyukur itu adalah at-taqwa. Lihat ayat 123 surat Ali Imran. Gitu. Walaqad, begitu Ustaz Jaim ya. Walaqad nasarakumullahu bibadri wa antum azillah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Coba dibaca ulang ayatnya supaya lebih indah suaranya. Ustaz Jaim. Itu jelas ya. Walaqad nasarakumullahu bibadrin wa antum azillah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Baca terjemahnya. Sungguh Allah benar-benar telah menolong kamu dalam perang Badar. Menolong kalian dalam perang Badar. Kalian ini siapa yang dimaksud? Jelas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan seluruh pasukan Badar itu. Lanjut. Padahal kamu pada saat itu adalah orang-orang lemah. Padahal waktu saat perang Badar itu kalian lemah. Sama tidak ketika lemahnya bangsa Indonesia saat dijajah? Tidak jauh beda. Gitu. Lemah dari sisi apa ketika perang Badar? Jumlah pasukan minim. Pengalaman tempur tidak ada. Peralatan perang sangat-sangat sederhana. Itu tiga
kelemahan pada saat perang Badar. Pasukannya kecil, logistiknya sangat minim. Begitu. Kemudian yang ketiga, pengalaman tempur tidak ada, persenjataannya sangat tidak memadai. Sementara pasukan kafir jumlahnya besar, logistiknya sangat melimpah, pengalaman tempurnya sudah sangat luar biasa, dan persenjataannya lebih modern ketika itu. Nah, maka Nabi betul-betul dalam keadaan lemah. Nah, tetapi rupanya kelemahan fisik itu belum tentu menyebabkan kekalahan. Karena yang menyebabkan orang itu bisa menang bukan semata-mata kekuatan fisik, logistik, pengalaman, dan lain-lain, tapi pertolongan Allah itu justru lebih dominan. Tapi yang namanya manusia biasa, Rasulullah SAW ketika itu sangat-sangat khawatir. Karena secara fisik, hitungan matematika secara fisik tidak mungkin menang. Maka Nabi itu sangat khawatir. Sampai-sampai, ini dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Imam Ibnu Katsir, beliau menceritakan perang Badar itu, nah ini kalau mendengar istilah istighosah. Istighosah pertama kali itu dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat perang Badar, dan kalimatnya luar biasa. Allahumma anjizli wa'dak, ya Allah, penuhi, wujudkan janjimu kepada hamba. Karena Allah berjanji memang, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Itu dalam surat Muhammad. Wahai orang-orang beriman, kalau kalian mau menolong Allah, Allah pasti akan menolong kalian. Wa yusabbit aqdamakum, akan mengokohkan berdiri tegaknya kalian. Maka kemudian ketika perang Badar terjadi, Rasulullah munajat istighosahnya seperti itu. Bahkan kalimatnya itu seolah-olah mengancam Allah. Tapi ini bukan mengancam, tapi karena kekhawatiran. Intuhlik hadhil isabah. Wahai Allah, sekiranya kau biarkan pasukan Badar ini kalah, lan tu'bad 'alal ardi abada. Tidak akan ada seorang pun yang sujud di muka bumi menyembahmu. Sampai begitu kalimat istighosahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai sorbannya itu ketika semula di pundak itu sampai terjatuh. Saking bergetarnya Rasulullah memunajat kepada Allah istighosah. Catatan pentingnya, zaman Nabi istighosah tidak untuk memanggil jumlah jamaah, tidak. Begitu. Istighosah tidak dijadikan instrumen politik, tidak ada. Istighosahnya Nabi justru pada saat-saatnya genting, dalam suasana yang sangat mencekam, dan urusannya urusan agama. Maka sampai Nabi menyatakan, intuhlik hadhil isabah lan tu'bad fil ardi abada. Kalau sampai engkau biarkan pasukan Badar ini kalah, wahai Allah, maka bisa jadi tidak ada seorang pun yang akan sujud di muka bumi menyembahmu. Sampai sorbannya jatuh, kemudian Abu Bakar As-Siddiq dengan sigap berdiri, mengembalikan sorbannya sambil menepuk pundak Rasulullah. Kafa ya Rasulullah, kafa. Cukup wahai Rasul, cukup. Kami tidak tahan mendengar istighosahmu yang seperti itu. Berkecamuklah perang, dan ternyata memang kemenangan ada di tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang kemudian diingatkan oleh Allah di dalam surat Ali Imran ayat 123. Ketika perang Badar itu, Allah benar-benar memberikan pertolongan kepada kalian. Begitu. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillah, padahal saat itu kamu lemah. Hitungan manusia tidak ada yang bisa mengatakan itu akan menang. Tapi karena pertolongan Allah kalian memenangkan perang Badar. Nah,
Oleh karena itu, fattaqullaha la'allakum tashkurun. Oleh karena itu, bertakwalah kepada Allah agar kalian termasuk orang-orang yang bersyukur. Kira-kira Majelis Baitul Mukmin jawab pertanyaannya dengan tegas, bisa apa tidak? Cara mensyukuri kemerdekaan kalau begitu dengan apa? Meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ternyata memperingati hari kemerdekaan, pelan-pelan saja, jangan disiarkan ini. Ya, begitu ya. Kalau ternyata memperingati hari kemerdekaan dikepung dengan mengguritanya korupsi, masuk bersyukur apa tidak? Masya Allah. Kontras sama sekali. Nah, tapi yang sebelah sana bisa jawab. Habis sih yang suka ke istana tidak pernah menyebut ayat 21, 23 surat Ali Imran. Nah, bisa jadi begitu, ngeles itu namanya. Tapi jelas, bagi seorang muslim beriman dan berilmu, cara bersyukur yang benar adalah dengan meningkatkan takwa. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Takwalah kepada Allah agar kalian bersyukur. Agar kalian termasuk orang-orang yang bersyukur. Ini sama dengan tadi, syarat bersyukur itu 3. 1 adalah yakin di hati, karunia itu datang dari Allah. Yang kedua, lalu ucapkan alhamdulillah. Dan yang ketiga, tamamul khidmah, menyempurnakan ibadah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi Ustadz Zaim itu sudah pamit saya, Pak Haji Rudi, sebelum sholat tadi. Tidak ikut kajian karena akan memantapkan tahfidnya. Tapi ternyata ikut kajian juga. Tapi ya beruntung ilmunya, wawasannya tambah. Mudah-mudahan tahfidnya juga semakin mantap. Nah, begitu. Wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kalian ingin dapat ridho Allah, maka bersyukurlah. Cara bersyukur adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, kita harus bisa membedakan antara syukuran euforia dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita lihat. Ya, kita lihat dengan kasat mata. Lebih banyak senang-senangnya apa pendekatan dirinya kepada Allah. Nah, ini luar biasa. Ya. Kita harus ingat betul jamaah sekalian, karena ini bicara a'malul qulub, amal kolbu. Yang baik datang dari hati, tapi kalau tidak baik jelas itu datangnya dari hawa nafsu. Nah, hawa nafsu itu ada 3 T, cara kerjanya mengkelabui seorang muslim beriman dan berilmu. Ini yang harus waspada. Ya, ada 3 T cara kerjanya. 1 adalah tazyin. T-A-Z-I-N, tazyin. Nafsu itu menghias-hiasi perbuatan yang sebetulnya buruk, tapi dikemas sedemikian rupa sehingga tampak baik. Sedang marah apa tidak sekarang? Nah, ya. Sedang mewabah apa tidak perbuatan buruk, tapi packagingnya sedemikian rupa dikemas supaya tampak baik. Ingat, ini adalah cara hawa nafsu mengkelabui orang-orang beriman dan berilmu. Hanya orang-orang yang beriman dan berilmu saja yang akan faham ini. Oh, ini bukan hal baik. Hanya kelihatannya saja baik. Begitu. Namanya tazyin. Hawa nafsu mendorong lahirnya amal buruk, tapi dengan cara yang buruk itu dikemas, ditampakkan seolah-olah baik. Kalau katakan seolah-olah bersyukur. Tapi, begitu.
seolah-olah bersyukur. Oh dia soleh banget loh. Kenapa? Dia setiap saat itu alhamdulillah. Nah begitu. Pertanyaannya, dari mana muncul alhamdulillah? Hanya sekedar budaya kebiasaan? Nah, harus dilihat 3 hal. Harus keluar dari iman, baru mengucapkan alhamdulillah, dan yang ketiga tamamul khidmah fattaqullaha la'allakum tashkurun. T yang kedua, ini cara kerja hawa nafsu sebagai kendaraan iblis setan untuk mengkelabui orang-orang beriman dan berilmu adalah yang namanya taswif. T A S W I F, taswif. Itu dari kata saufa, artinya menunda kebaikan. Gitu, menunda kebaikan. Ada apa-apa enggak sekarang, besok saja, masih ada waktu. Suka begitu? Ya, enggak usah dijawab dengan senyum Bapak Ibu, saya sudah bisa menyimpulkan. Ya, begitu enggak usah dijawab. Taswif, menunda-nunda. Seolah-olah besok ada waktu, besok ada waktu, ada waktu. Pertanyaannya, sikap begitu dibenarkan apa tidak oleh Al-Quran? Dasarnya apa? Jawabannya benar tidak, tapi dasarnya perlu dilihat. Lihat ayat terakhir surat Luqman. Gitu ya. Ayat terakhir surat Luqman. Apa iya nanti itu masih ada waktu? Waktu dalam kurungnya umur itu milik siapa? Tapi kalau manusia mengatakan besok ada waktu seolah-olah pasti, secara akidah bagaimana? Nah, ini yang karena kebiasaan tadi seolah-olah benar, padahal sama sekali tidak dibenarkan. Ayat terakhir, ayat 34 surat Luqman jelas. Tolong dibaca Ustaz Zaim. Artinya ya. Ya, nah 2 kalimat berikutnya penting. Lanjut. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dia kerjakan besok. Tidak ada seorang pun yang tahu pasti tentang apa yang akan terjadi hari esok. Sekarang pertanyaannya, orang yang suka menunda amal baik nanti selalu dipenuhi apa tidak? Belum tentu. Nah, begitu, belum tentu. Itulah sebabnya jangan pernah menunda untuk melaksanakan keinginan baik. Laksanakan pada waktu itu, toh Allah tidak memaksa di luar batas kemampuan kita. Jangan pernah menunda. Karena kalau menunda bukan persoalan kehilangan kesempatan amal soleh, tapi ya, hari esok nanti itu bukan milik kita. Karena waktu atau umur semata-mata milik Allah subhanahu wa ta'ala. Gamblangnya, jelasnya, 1 jam 1 hari kemudian kita masih sholat atau Pak Rudi itu, atau disolati katanya gitu. Masya Allah. Begitu. Nah berikutnya Ustaz Zaim. Dan wa ma tadri nafsun madza taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan di bumi mana dia akan mati. Kalau persoalan umur bagaimana dan bagaimana, itu semata-mata milik Allah. Orang yang suka menunda amal soleh, seolah-olah dia pastikan bahwa nanti masih milik saya. Padahal itu semata-mata milik Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah pentingnya insya Allah. Sekarang insya Allahnya doa apa budaya? Nah itu dia. Masya Allah. Kata, apalagi kalau sudah pakai, ya, apalagi kalau sudah pakai insya Allah ya, begitu. Ya, Pak Rudi nanti saya undang untuk pengajian. Jawabannya insya Allah ya. Kira-kira 50%-nya apa? Tidak hadir. Nah nanti kalau ditagih, lu kok kemarin saya undang, kenapa tidak datang? Lah kan saya sudah mengatakan insya Allah.
ini pelecehan kalimat yang sangat luar biasa. Ya, nah kebiasaan-kebiasaan begini, nah ini harus dirubah. Jangan membenar-benarkan kebiasaan, tapi biasakanlah yang benar. Jangan ada kalimat insya Allah, tapi dalam batinnya sudah punya rencana tidak hadir. Masya Allah. Nah, cuman nggak tega aja, saya mau bertanya ini termasuk orang apa kalau model begitu. Mengatakan insya Allah, tapi dalam hatinya, saya nggak datang. Cuman masalahnya malu saja mengatakan tidak datang. Tapi di satu pihak tidak malu kepada Allah yang melihat hatinya sebetulnya punya rencana tidak datang. Jangan biasakan hal yang salah, tapi biasakanlah hal yang benar. Jangan membenar-benarkan kebiasaan, tapi biasakanlah hal yang benar. Itu taswif, ya. Yang ketiga, jadi pertama cara kerja hawa nafsu mengkelabui orang-orang beriman dan berilmu adalah satu namanya tazyin, menghias-hiasi perbuatan buruk seolah-olah baik. Yang kedua taswif, menunda-nunda. Nah yang ketiga itu namanya talbis. Talbis itu mengkamuflase. Ini mirip dengan yang pertama tetapi beda. Kalau yang pertama itu jelas-jelas dihias-hiasi perbuatan buruk tampak baik. Kalau yang ketiga talbis ini dicampur aduk. Maka pesan ayat Al-Quran, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur aduk antara yang hak dan yang batal. Kalau mau bersenang-senang ya sudahlah, enggak usah pakai kata syukuran. Gitu ya, sudah bersenang-senang saja. Toh bersenang-senang tidak dilarang. Yang dilarang manakala bersenang-senang sampai melanggar aturan syariat, itu yang dilarang. Kalau sekedar senang, tidak dilarang. Cuman beda senangnya karena syukur dengan senangnya karena dorongan hawa nafsu semata-mata bersenang-senang, itu beda. Saya pernah berikan contoh. Orang yang berpuasa datang azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa ucapannya apa? Alhamdulillah. Nah, pertanyaannya, hamdalahnya kira-kira hamdalah apa? Nah, ini yang membedakan makom. Ucapannya sama, tapi makomnya bisa berbeda. Yang satu, alhamdulillah adzan maghrib sudah tiba, masa puasa sudah berakhir, nah maka sekarang saatnya berbuka, apalagi di ruang makannya ada tulisan an-nazafatu minal iman, kebersihan itu bagian dari iman, maka semua hidangan yang di meja bersih. Saking semangatnya, alhamdulillah. Pertanyaannya, ini hamdalahnya didorong apa kira-kira? Hawa nafsu. Beda dengan hamdalah yang kedua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya Allah. Segala puji bagimu yang telah memberikan kemampuan hamba untuk berpuasa sejak terbit fajar hingga datang azan maghrib. Kira-kira beda apa tidak hamdalahnya? Beda. Yang pertama didorong hawa nafsu, yang kedua ini didorong rasa tawadhu dan bersyukur, diberikan kemampuan untuk bisa berpuasa. Nanti cirinya ada berikutnya, karena syukur itu meningkatkan takwa, tamamul khidmah, nanti tampak. Ya. Memilih watini apa memilih wal asri saat maghrib? Nah, begitu ya. Masya Allah. Memilih watini apa memilih wal asri? Tidak dilarang memang. Wal asri juga sah, apalagi baca surat setelah Fatihah itu adalah sunnah. Hanya masalahnya, sudah hafal watini, tapi kenapa yang dipilih wal asri? Nah, jujur sekali itu. Bukan persoalannya tidak hafal, tapi memang ingin sholat maghribnya pendek. Nah, tujuannya apa kira-kira?
Nah, Masya Allah. Pertanyaan gamblangnya, lebih lama di meja makan hidangan berbuka atau lebih lama sholat maghribnya? Masya Allah. Ini yang sekedar mah. Alhamdulillah itu gampang diucapkan, tapi memang beda makomnya. Kalau yang mengucapkan dikawal dengan iman dan ilmu, yang melahirkan rasa syukur, dan syukur itu adalah tamamul khidmah, meningkatkan amal soleh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau demikian, maka mestinya peringatan hari kemerdekaan saat ini sebagai wujud syukur kepada Allah, maka tekad memperbaiki kehidupan bangsa dan negara harus betul-betul terwujud. Harus wajib secara syariat maupun konstitusional. Karena apa? Pembukaan undang-undang dasarnya itu jelas. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, maka baru dinyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jadi para pendahulu bangsa pendiri republik ini sangat arif betul, sangat paham betul, sangat sadar betul. Yang memenangkan peperangan kemerdekaan bukan semata-mata kemampuan tempur dan segala macamnya, tapi atas berkat rahmat Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia, kalau betul-betul mau bersyukur, tampakkan hubungan baiknya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tampakkan peningkatan ibadahnya, setidak-tidaknya punya tekad semakin memperbaiki kehidupan bangsa dan negara. Mudah-mudahan ini terdengar oleh beliau. Baik, itu ngaji kita pada hari ini. Ada pertanyaan? Oh begitu ya, wallahu alam itu. Mudah-mudahan terdengar. Tapi meskipun terdengar dan saya dipanggil, alhamdulillah. Saya akan ngomong panjang lebar, begini loh seharusnya. Ya. Nah, begitu. Nah, ini Pak Miko nggak hadir. Kemarin itu saya tanggal 8 kemarin, diundang oleh Pak Miko di Majelis Ta'lim Al-Hikamnya, alumni ITB 80. Oh, itu luar biasa. Temanya, ngeri-ngeri sedap Pak Rudi. Ya, Vox Populi, Vox Dei, dalam perspektif syariat Islam. Wah, itu luar biasa. Suara rakyat adalah suara Tuhan, begitu. Tapi ditinjaunya dari bagaimana pandangan Islam. Sudah pernah dikaji di majelis ini? Nah, kalau belum nantilah kapan-kapan begitu. Ya, baik. Itu luar biasa itu, Masya Allah. Ya. Baik, itu ngaji kita pada hari ini, mudah-mudahan kita istiqomah, walaupun saya sendiri sering bolos karena berbagai hal. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubillahi min hali ahli nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.